Indonesia, Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita tentunya dalam Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12 dikatakan, percayalah dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Haleluya, mantap. Dan juga saya mau katakan kepada kita, Paulus mengatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat yang ke-31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengucapkan selamat sore. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita berdoa. Kami mau terus berharap kepada Tuhan. Orang yang berharap kepada-Mu tidak akan pernah kecewakan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita masih melanjutkan Mazmur 42 ayat 5 dan 6. Inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam hatiku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi tema kita adalah berharap kepada Allah. Orang yang berharap kepada Allah tidak akan dikecewakan. Pengharapan Israel itu Tuhan. Dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan itu akan dipermalukan. Dan orang-orang yang melupakan Tuhan itu akan dilenyapkan di negeri. Karena mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yaitu Tuhan. Dalam Yeremia 17 ayat yang ke-13. Jadi kita perlu berharap kepada Tuhan. Nah, dari pembacaan ini saya menarik kesimpulan bahwa orang-orang yang berharap kepada Tuhan itu ada langkah-langkah yang harus dilakukannya. Ia akan selalu mencari Tuhan, itu yang pertama. Langkah yang pertama, ia akan selalu mencari Tuhan. Alkitab mengatakan, berserulah kepada carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadaku, kepada Tuhan selama ia dekat. Yesaya 55 ayat yang ke-5. Jadi kita harus berseru kepada Tuhan, menyatakan isi hati kita kepada Tuhan, supaya apa? Yesaya 55 ayat yang ke-6 ya, Jadi supaya Tuhan menyatakan segala kebaikannya, segala kemurahannya, segala pertolongannya. Kita mencari Tuhan karena kita memang mau berharap kepada Dia. Kita tidak bermain-main untuk berharap, karena ketika kita mencari Tuhan kan dikatakan, aku akan berkenan ditemui. Dan orang-orang yang berharap kepada Tuhan itu akan selalu mencari Tuhan dalam segala apapun situasinya. Nah, kebetulan dikatakan oleh Alkitab dalam kesesakan, dalam gulana, dalam stres, dalam depresi, dan lain sebagainya. Saya tidak tahu bagaimana cara kita datang kepada Tuhan ketika kita mengalami masa-masa loneliness, kesepian, atau merasa stres, depresi, merasa ada tekanan yang begitu luar biasa. Saya tidak tahu bagaimana caranya Anda. Tapi selalu kalau saya sedang mengalami itu, saya akan ada dua tempat yang sering saya lakukan. Kalau tidak ke laut, saya akan naik ke gunung. Ya, di sana saya kalau di laut saya bisa berteriak sebebas-bebasnya. Makanya saya akan mencari tempat yang jauh dari
dari masyarakat. Saya bisa membaca Alkitab, saya bisa membaca buku di situ. Setelah beberapa waktu, setelah saya bersekutu dengan Tuhan, saya akan mendapatkan kekuatan baru, melangkah dengan pasti dari pantai atau dari gunung. Kalau ke gunung, saya akan naik ke puncak, di mana saya bisa melihat lembah, kadang-kala juga bisa melihat gunung, pohon-pohon, dan begitu luar biasa indahnya. Dan saya katakan, keindahan yang Tuhan berikan itu, yang saya tampak, yang saya lihat, yang saat ini saya lihat, itu menyegarkan hatiku. Dan itu sebabnya kalau pemazmur mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang mencari Allah, kita mendapatkan pertolongan. Yang kedua, kata firman Allah, orang yang berharap kepada Allah, ia selalu memuji Tuhan, bersorak, mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan, dahsyat Tuhan, perkasa Tuhan. Rasa kekaguman kita ungkapkan saat kita memuji Tuhan, saat kita menyembah Tuhan, saat kita tersungkur, atau saat kita melompat, atau saat kita memuji Tuhan, atau saat kita bertepuk tangan, atau saat kita angkat tangan, dan lain sebagainya. Ada banyak cara dalam Alkitab yang dikatakan dalam mengekspresikan rasa kekaguman kita kepada orang yang kepada Tuhan yang kita junjung tinggi, kepada Tuhan yang kita kasih, yang kita hormati, yang kepadanya kita menaruh harap dan percaya kita kepadanya. Haleluya. Jadi orang yang berharap kepada Tuhan itu, dia akan selalu memuji Tuhan walaupun dalam keadaan gundah gulana, walaupun dalam keadaan tertekan, walaupun dalam keadaan stres. Saya tidak tahu, sekali lagi saya katakan, bagaimana rasanya mengekspresikan kekaguman kita itu kepada Tuhan. Dan biasanya kalau saya dari pantai, ketika saya mengalami masa-masa yang berat itu, pulang dari pantai saya sudah segar. Saya pastikan itu pasti segar. Atau pulang dari gunung, saya bisa lari, bisa apa, happy, bisa bernyanyi. Kita mengatakan, aku percaya Engkau Tuhan, aku percaya Engkau tidak akan abaikan aku, aku biarkan, aku percaya kekuatan-Mu menyertai aku percaya akan aku keluar dari masalahku, dari kesulitanku. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi aku percaya. Wah, mantap kan? Nah, saat kita memuji Tuhan, kita sebenarnya sedang mengekspresikan rasa kekaguman kita kepada Tuhan, rasa cinta kita kepada Tuhan. Disitulah kita mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan itu. Kuasanya, kekuatannya, urapannya, kita akan nikmati dari kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan yakinlah, Tuhan tidak akan pernah mengabaikan setiap pujian hormat-Mu yang Engkau berikan kepada Tuhan. Dan biarkan Tuhan menyatakan segala kuasanya, biarkan Tuhan menyatakan lawatannya. Tuhan bertata di atas pujian setiap orang-orang kudusnya. Tuhan bertata di atas pujian orang-orang Israel. Engkau adalah orang-orang Israel rohani, dan percaya bahwa Tuhan yang tempat kita berharap akan terus menyatakan segala perhatiannya kepada kita. Dan yang terakhir dikatakan oleh firman Allah, ia akan selalu bersyukur kepada Tuhan, sebab ia yakin pasti Tuhan menolongnya. Dan dia mengatakan, Engkaulah penolongku dan Allahku. Jadi kalau kita bersyukur, itu adalah kunci pamungkas orang yang mengalami tekanan, orang yang sedang berdoa. Itu adalah kunci pamungkas untuk menaklukkan hati Allah. Sekalipun engkau sedang gundah gulana, sedang gelisah hatimu, sedang tidak tenang jiwamu, makanya hai jiwaku, mengapa engkau gelisah? Berharaplah kepada Tuhan. Dan dia bukan hanya berkata-kata, pemazmur ini
bukan hanya berkata-kata, tetapi dia betul-betul menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan. Bani Korah ini betul-betul melakukannya di hadapan Allah. Karena mereka yakin akan kebesaran Allah, mereka yakin akan kebaikan Allah, mereka yakin akan kedahsyatan Allah di dalam nama Yesus. Dan biarkan Allah yang kita sembah, yang kita puji itu, yang kita agungkan itu senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Dan biarkan kita senantiasa melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita ini. Percayalah, Tuhan tidak abai terhadap kita. Percayalah, Tuhan sebagai penolong kita. Ketika kita tahu bersyukur dalam keadaan yang mungkin dalam keadaan susah, dalam keadaan menderita, dalam keadaan tidak menyenangkan, tapi kita tetap masih bisa bersyukur kepada Allah, dan Tuhan akan dipermuliakan, Tuhan akan dinyatakan, Tuhan akan diagungkan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Percayakan kehidupan Anda kepada Tuhan, percayakan kehidupanmu kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Tuhan akan menyatakan segala kebaikannya kepada kita. Tuhan akan menyatakan segala kuasanya kepada kita. Ketika kita tahu bersyukur, walaupun di tengah-tengah kesulitan, walaupun di tengah-tengah kesesakan kita. Dan pemazmur menyatakan isi hatinya, kerinduannya, dan pengharapannya hanya kepada Tuhan. Karena orang-orang yang berharap kepada Tuhan, ia tidak akan pernah dikecewakan. Puji nama Tuhan, kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih karena pengharapan kami dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Kalau engkau sedang sakit apapun sakit penyakitmu, dalam nama Yesus segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintah keluar, dan oleh bilu Yesus engkau sembuh. Baik itu kanker, baik apa ginjal dan lain sebagainya, Tuhan menyembuhkan mereka. Sembuhkan mereka, mereka akan sembuh dalam nama Yesus. Dan kalau engkau sedang mengalami beban berat, datang kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan nyatakan pertolonganmu, nyatakan kuasamu di dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah Allah yang besar, Allah yang dahsyat senantiasa kau nyatakan dalam kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus, sehingga namamu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita dan menyatakan segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin berdonasi, ada nomor-nomor di bawah ini. Dan jangan, saya mengucapkan selamat sore, dan kalau malam kita bisa menyatakan isi hati kita kepada Tuhan, dan kita berdoa, kita meminta pertolongan, dan jangan lupa untuk memperkatakan firman Allah. Kalau ingin berdonasi, sekali lagi saya katakan ada nomor-nomor di bawah ini. Mantap, mantap, mantap.